Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah wireless microphone yang menurut saya ya dari gambarnya aja dia udah canggih banget. Dan perkenalkan, ini adalah Lensgo yang nama modelnya adalah 348C. Nah, untuk Lensgo sendiri memang dia banyak banget produk mikrofonnya ya, dan kita pernah review satu dulu yang wireless juga. Cuman beda, ini sepertinya langsung built-in gitu ya kalau dari gambarnya. Karena di sini ada filter bulu-bulunya, ciri khas mikrofon, dan yang menarik dia memiliki external recording buttonnya. Jadi kalian tinggal pencet aja nanti dia bakalan langsung record. Nggak usah pakai kalau misalkan dikoneksikan ke laptop, pencet recorder yang ada di laptop, nggak usah. Jadi dia memiliki external recording buttonnya. Dan dia juga sudah built-in dengan SD card yang maksimum size-nya itu bisa sampai 32 GB. Untuk rekam suara 32 GB itu banyak banget. Mungkin kalau misalkan kalian podcast 2 hari ya, 32 GB itu masih cukup. Oke, jadi sekarang langsung aja kita lihat ya di dalam paket pembeliannya ini apa aja. Sebenarnya untuk Lensgo ini distributor resminya kalau nggak salah adalah PT DNK Pratama. Cuman ini saya nggak dikirimi PT DNK Pratama, jadi langsung dari Lensgo-nya. Saya di DM mau nggak kalau misalkan nge-review barang kita. Oke lah, hayu aja ya, karena saya percaya produknya Lensgo itu bagus. Dan di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja? Jadi di sini ada beberapa buku manual dan juga beberapa perkabelan. Nah, kalau kalian lihat kayaknya di sini ada boxnya. Yang boxnya ini juga sama dengan bentuk mikrofonnya. Dan yang unik, boxnya ini juga bisa menjadi charger. Jadi kalau di Lensgo produk pertama yang kita review dulu, dia harus dicas satu-satu tuh. Jadi mic-nya dicas, transmitternya dicas, ribet. Nah, di seri ini ya 348C, kalian tinggal masukkan aja mikrofon dan juga transmitternya ke sini, ditutup ya seperti ini. Terus kalian tinggal colokan aja ke sini dan ketiga-tiganya dia akan ngecas. Wow, menarik banget kan ya. Dan kita dapet 2 mikrofon. Pertama ya yang ada bulu-bulunya ini. Cuman kok mikrofonnya warna kuning seperti ini, kayaknya kalau misalkan kita bikin video jadi kayak pop up banget gitu ya warna kuningnya. Jadi warnanya kalau menurut saya sih kurang kalem. Dan ini adalah transmitternya. Jadi kalau kalian lihat kan di boxnya ini ada kayak semacam soket ya, kuning dan juga kuning. Yang di sini nggak ada soketnya. Jadi yang di sini nggak bisa untuk ngecas, tapi bisa kalian taruh tempat untuk perkabelannya nanti. Jadi enak banget nih kalau misalkan ngecas, tinggal ditaruh di boxnya, dicas. Nggak perlu dicas satu-satu ya ininya, karena akan butuh banyak kabel. Jadi itu adalah inovasi yang menurut saya bagus banget dari Lensgo. Kemudian di plastik yang warna biru ini dia ada beberapa perkabelan ya. Coba kita lihat ada apa aja. Jadi di sini ada instruction manual dengan beberapa bahasa, terus juga ada magnetic buckle-nya. Magnetic buckle ini adalah fitur yang menurut saya pinter banget, simple tapi pinter. Jadi di bagian belakangnya ini ya dia pakai magnetik ya untuk receivernya ini set seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini di kaos, kita tinggal cepitkan aja seperti inilah ya intinya. Dan kalau misalkan kalian mau taruh ini mungkin di tripod, terus di tembok gitu, bisa pakai magnetic buckle-nya ini. Jadi tinggal ditempelkan aja. Terus ini kan tempelan ya. Jadi kalian bisa kletek nih solasinya. Nah, seperti ini. Jadi terus kalian tempelkan ke benda yang gampang nempel. Biasanya kaca ya kalau misalkan mau nempel seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen mikrofonnya itu tidak on frame, kalian bisa pakai magnetic buckle-nya ini dengan cara ditempelkan aja di sesuatu yang tidak terlihat di kamera. Terus kalau misalkan nanti suatu saat ini solasinya ya, apa yang namanya double tip-nya ini udah habis daya rekatnya, kalian tinggal pakai aja. Beli aja double tip yang warnanya hijau itu, yang kuat itu. Jadi enak banget. Terus juga ada kabel ya. Ini ada kabel untuk kamera yang besar ini, dan yang ini untuk ke smartphone. Terus juga ada kabel untuk ngecas dengan konektornya udah pakai Type C seperti ini. Jadi lebih universal. Dan untuk magnetnya ini kuat banget loh ya. Tuh. Jadi dia bisa langsung nempel gitu. Coba ketinggian segini ya. Tuh ya. Jadi benar-benar langsung nempel. Kalau misalkan saya pegangi seperti ini, saya kocok-kocok, dia nggak akan jatuh karena magnetnya kuat. Jadi di sini ya, kalau kalian perhatikan ada slot untuk SD card yang bisa sampai 32 GB tadi. Terus juga ada Type C yang untuk ngecas kalau misalkan kalian nggak pengen pakai boxnya yang juga bentuknya mirip seperti transmitternya ini ya. Jadi mirip banget, dibikin kayak lucu gitu ya kalau warnanya hitam dan juga kuning. Terus di sini juga ada tombol power dan juga ada recording button di sebelah sini. Kalau misalkan mau
mau recording, tancapkan aja SD card di sini terus record. Jadi dia bisa nyimpen pakai SD card tadi itu secara langsung. Tapi kalau misalkan kalian mungkin nggak mau pakai SD card, bisa pakai receivernya di sini dengan cara ini ya, di bagian out ini ditancapkan. Untuk kalau misalkan mau koneksikan ke smartphone, ya tinggal dicolokkan aja ke smartphone, ke laptop ya ke laptop, atau audio device yang lainnya. Terus sekarang mungkin kita langsung coba aja ya. Dan sekarang kita coba pakai SD card aja, karena kalau misalkan bisa pakai SD card menurut saya sih lebih enak ya. Jadi dia bisa nyimpen sekaligus bisa nyimpen ke sana juga untuk dipakai transmitternya tadi. Jadi kita bisa dapat backup gitu. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suara dari Lensgo Wireless Microphone 2,4 GHz modelnya 384C yang warnanya kuning seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya pakai, apalagi kaos saya kalau misalkan saya pakai itu melorot ya, dan warnanya kuning banget. Jadi kayak langsung ngejreng gitu. Padahal kalau misalkan warnanya nggak terlalu kuning, menurut saya bakalan bagus ya, simple gitu. Dan ketika dia nge-record, dia akan nyala warna merah-merah seperti ini yang menandakan dia lagi nge-record. Jadi enak nih, jadi kalian nggak usah ini nge-record atau enggak ya. Kalau dia flashing berarti dia nge-record gitu. Lebih enak untuk di monitoring, dan di laptop sebenarnya juga bisa di monitoring. Tapi kalau misalkan laptopnya jauh gitu loh ya, kita bisa lihat untuk monitoringnya di sini. Dan kalau misalkan yang satu udah flashing, yang satu ini nggak perlu flashing lagi. Jadi kalau misalkan saya ngomong di sini atau Tom aja deh Tom. Nah, Tomo ada di belakang kamera, ya. Kita coba lihat juga apakah jaraknya bisa. Tapi harusnya bisa sih ya. Halo Tomo. Oke Tom. Guys di sini. Guys di sini. Guys di sana. Itu dia adalah suara Tomo yang ada di belakang kamera intinya, dan untuk kualitas suaranya seperti itu ya. Dan yang di Tomo itu nggak pakai SD card, jadi Kosong. seharusnya dia nggak ada backup. Kalau ada di SD card seharusnya ada backup. Jadi coba nanti saya ambil datanya. Jadi suaranya itu lebih enak yang di laptop atau ada yang lebih enak yang ada di SD cardnya di sini. Untuk kualitas suaranya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini saya putar, set, hai Andika, set, 1 2 3 tes mikrofon. Nah, sekarang saya penasaran kalau misalkan saya mau pakai magnetic buckle-nya ini. Terus karena jujur aja saya nggak mau pakai kalau misalkan warnanya kuning seperti ini, karena kalau mungkin cewek gitu ya, pokoknya terlalu kontras lah kalau buat saya. Terus saya tempelkan di mana ya? Di mana ya? Di sini deh. Oh, di sini deh ya. Nah, tersembunyi di sini di belakang meja, jadi saya bisa pakai kamera ini, nggak usah pakai bulu-bulu. Sebentar, mungkin suara kalian akan ini bulu-bulunya nyangkutnya gimana? Oh, seperti ini. Ya, tinggal dicopot aja. Oh, dia juga bisa pakai mikrofon nih. Jadi di bulu-bulunya tadi kalau misalkan kita copot, kalian mau pakai mic lavalier atau mic apapun yang pakai interface seperti ini bisa ya. Tapi di sini sudah ada built-in mikrofon. Jadi kalau misalkan menurut kalian nggak perlu ya udah. Terus kita tempelkan nih di sini. Nah, jadi kualitas suaranya seperti ini. Berarti saya harus agak mundur nih. Nah, kalian kan nggak kelihatan ya mikrofonnya di mana. Jadi bisa pakai yang kayak di atas, pakai mic shotgun, atau bisa pakai yang seperti ini, disimpan aja atau disembunyikan di bawah meja. Cuman untuk kualitas suaranya apakah terlalu jauh? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk bulu-bulunya ini sebenarnya enak ya, halus gitu. Jadi kalau kena kulit itu ya enak gitu, nggak terlalu gerah, nggak panas. Kayak bulu karpet yang enak banget buat tidur. Cuman mungkin ada warna lain ya, karena kalau kuning ya menurut saya terlalu gonjreng gimana. Maaf kalau misalkan saya terlalu mengeluh soal warna kuningnya, karena ya gitulah. Mungkin buat kalian bisa paham lah ya maksud saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Lensgo 384C ini. Untuk link pembeliannya saya belum tahu di mana dan harganya saya juga belum tahu berapa. Nanti akan saya update di kolom deskripsi. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nggak suka nih pakai mikrofon yang kotak langsung kayak ditaruh di kaos gitu ya, bisa pakai mic lavalier yang ada di sini nih. Nah, di sini. Jadi kalian bisa tancapkan di situ. Terus untuk bagian sininya, nah ini ada magnetiknya yang gunanya untuk ngecas di boxnya tadi. Jadi kalau misalkan udah selesai ya, kita nggak perlu ngecas satu-satu, enaknya itu kayak gitu ya. Kita tinggal tempelkan aja, sebentar, taruh aja seperti ini, taruh semuanya, terus tinggal dicas deh, beres. Dan sekarang ini receivernya saya cabut ya dari laptop, jadi benar-benar pakai micro SD yang ada tertanam di sini. Cuman ini kok morot-morot karena memang lumayan berat ya kalau ditaruh di kaos, jadi kaosnya ikut morot.
Dan kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa indikator. Kalau misalkan yang untuk transmitternya, ketika powernya ini saya ketuk lagi, saya pencet lagi, itu dia powernya bakal flashing yang menandakan dia pause. Tapi kalau misalkan di receivernya ini saya tekan, nah kita bisa tahu nih indikator baterainya berapa, terus sinyalnya gimana, volumenya ada di berapa. Jadi kalau misalkan saya tambah, ya volumenya akan berkurang. Nah ini akan bertambah nih. Seperti itu. Jadi lebih enak aja dikontrol kalau misalkan kita lagi vlogging di luar. Jadi yang atas itu adalah indikator untuk baterai si receivernya ini. Kalau misalkan di sini sudah 2 terkoneksi, berarti dua-duanya sekarang terkoneksi. Cuman kita coba apakah ini ada suaranya. Tes. Kalau ada berarti micro SD-nya cuma butuh 1, tinggal ditaruh di situ aja. Kalau nggak ada berarti butuh micro SD 2. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.